Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video-video tutorial di channel saya. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang salah satu aplikasi penerapan deret Taylor yang akan kita gunakan untuk mengubah diferensial parsial ke dalam bentuk numerik. Di mana kali ini saya ingin menyampaikan kalau diferensial parsialnya dalam bentuk turunan yang kedua. Oke, mungkin langsung saja kita simak video saya kali ini. Baik, diferensi parsial turunan kedua sendiri saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, kalau misalkan diferensial parsialnya itu dalam bentuk satu dimensi. Maksud dari satu dimensi di sini adalah hanya menggunakan komponen dalam arah sumbu X ataupun sumbu Y saja. Nah, di sini kebetulan saya gunakan komponennya menggunakan arah sumbu X, di mana diferensial turunan kedua dari bentuk parsial, cara ngubahnya menjadi bentuk numerik adalah seperti ini. Jadi misalkan di sini ada sumbu X, kemudian masing-masing saya kasih subscripts. Iya, ini artinya komponen dalam arah sumbu X, berarti nilai setelahnya adalah I plus 1, dan nilai sebelumnya adalah I min 1, di mana masing-masing jaraknya sama, delta X. Kemudian kalau misalkan kita gunakan deret Taylor penerapannya, di sini kita bisa dapatkan turunan parsial, bisa dibentuk dalam bentuk discrete atau numerik seperti ini cara ngubahnya. Jadi turunan kedua itu sama dengan F XI plus 1, jadi ada nilai setelahnya dikurangi dengan 2 kali nilai dirinya ditambah dengan nilai sebelumnya dibagi dengan delta X kuadrat. Oke, contohnya adalah seperti ini contohnya. Jadi misalkan di sini saya punya aliran air tanah dalam bentuk satu dimensi, di mana persamaan aliran ini menggunakan persamaan Laplace. Bentuk diferensial parsialnya adalah seperti ini, tau kuadrat H dibagi tau X kuadrat sama dengan 0. Kemudian di sini sebagai contoh saya buat dalam 6 pias, di mana nilai I subscript saya mulai dari 1 sampai nilai 7. Kemudian untuk nilai satunya sendiri diketahui tingginya 20 meter. Kemudian untuk yang I7 ini diketahui 10 meter. Nah, kita akan diminta untuk mencari tinggi muka air untuk I sama dengan 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Dimana masing-masing pias itu nilainya sama delta X, seperti itu. Nah, caranya adalah, ini adalah bentuk tadi, cara mengubah turunan parsial, diferensial parsial menjadi numerik, kemudian kita terapkan untuk penggunaan persamaan Laplace untuk aliran air tanah. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kita masukkan bahwa ini sama dengan 0, kemudian berarti X F-nya kita ganti H. Nah, dalam bentuk tinggi muka air, berarti HI plus 1 dikurangi dengan 2HI plus HI min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu adalah kita masukkan nilai I-nya untuk pias yang belum diketahui.
Misalkan di sini kita mulai dari I-nya sama 2, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga didapatkan H3 min 2H2 plus H1 sama dengan 0. Nah, itu kita lanjutkan hingga sampai bias yang ke-6, I sama dengan 6. Nah, adalah bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa nilai H1 sama H7 itu diketahui sehingga kita bisa pindahkan ke ruas kanan seperti itu. Nah, kalau udah jadi seperti ini, selanjutnya adalah kita ubah menjadi dalam bentuk matriks ya. Nah, mungkin untuk mengubahnya bisa dilihat di video tutorial saya yang lain. Berikutnya yang kedua adalah penggunaan diferensial parsial. Bagaimana kita ngubahnya kalau misalkan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, di sini kalau tadi hanya arah komponen X, sekarang kita arah komponen X sama komponen Y. Biasanya kita gunakan subscript I sama J ya. I itu untuk arah komponen X dan J itu untuk arah komponen sumbu Y, seperti itu. Nah, bisa dilihat ini adalah kita kasih notasinya I, kemudian berarti setelahnya adalah I plus 1, I min 1, kemudian di sini J berarti nilai setelahnya atasnya J plus 1 dan nilai sebelumnya adalah J min 1. Dan masing-masing biasnya sama, jarak X delta X, kemudian J nya delta Y, dan biasanya besarnya sama. Kemudian untuk mengubah turunan kedua parsial menjadi numerik, bisa dilihat ini adalah caranya. Jadi kalau misalkan diturunkan terhadap X di dalam bentuk 2 dimensi, maka yang berubah adalah subscript I-nya. Di sini mungkin saya tulis I-1, nilai sebelumnya, dikurangi 2 kali nilai dirinya, ditambah nilai setelahnya. Atau bisa ditulis nilai setelahnya juga boleh. Jadi, nilai setelahnya dikurangi oleh 2 kali nilai dirinya ditambah dengan nilai sebelumnya dibagi dengan delta X kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan dia diturunkan terhadap arah Y dalam bentuk 2 dimensi, maka yang berubah adalah subscript J nya ya. Jadi misalkan ini J min 1 dikurangi 2 kali dirinya I, J plus FI, J plus 1 dibagi dengan delta Y kuadrat. Nah, sekarang kita coba terapkan. Misalkan di sini adalah sama persamaan aliran tanah. Bedanya kalau tadi hanya arah komponen X, sekarang kita coba arah komponen X sama arah komponen Y. Nah, kemudian kita coba kalau misalkan bentuknya 4x4 seperti ini. Kemudian ini adalah persamaan Laplace untuk 2 dimensi. Kemudian untuk memudahkan, karena ini hanya proses untuk hitungan sederhana, maka di sini diketahui nilai-nilai tinggi muka air untuk bagian yang di pinggir-pinggir. Nah, yang di pinggir-pinggir ini udah diketahui. Selanjutnya yang akan kita cari adalah yang ada di tengah yang belum diketahui tinggi muka airnya. Lalu seperti apa caranya? Sama, di kita pertama ubah dulu persamaan Laplace ini ke dalam bentuk persamaan numerik seperti ini. Kemudian karena nilai delta X dianggap sama dengan delta Y, berarti bentuk ini sama dengan diubah jadi seperti ini ya. I plus 1, J ditambah HI min 1, J, HI, J plus 1, HI, J min 1 dikurangi 4 kali HI, J sama dengan 0. Tuh, kalau lihat di sini ternyata untuk mencari misalkan titik sini ya, bisa dilihat berarti nilai HI plus 1-nya adalah di sini, HI min 1-nya di sini, J min 1-nya di sini, dan J plus 1-nya di sini. Ya, dikurangi 4 kali nilai dirinya. Jadi untuk nyari ini sebenarnya kita cukup menjumlahkan antara depannya, belakangnya, atasnya, dan juga bawahnya dikurangi 4 kali nilai dirinya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Jadi pertama misalkan di sini yang belum diketahui adalah I sama dengan 2, J sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam persamaannya ini sehingga didapatkan bentuk seperti ini.
Selanjutnya adalah nilai sebelahnya, yaitu I-nya 3, J-nya 2. Nah, bisa dilihat ini adalah hasilnya. Kemudian berikutnya adalah I-nya 2, kemudian J-nya 3. Didapatkan seperti ini. Dan yang terakhir adalah ketika I-nya 3, J-nya 3 sama dengan seperti ini. Kemudian kita cross check, tadi ada beberapa nilai yang sudah diketahui, yang di pinggir-pinggir. Kemudian kita lihat, lingkarin, ya ternyata ini adalah nilainya udah diketahui dan bisa kita pindahkan ke sebelah ruas kanan seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu nanti teman-teman bisa ubah dalam bentuk matriks, yang video tutorialnya bisa dilihat di video saya yang lain di channel ini juga. Saya kira itu teman-teman video tutorial saya bagaimana cara mengubah diferensial parsial turunan kedua ke dalam bentuk discrete atau bentuk numerik. Yang akan berikutnya selanjutnya bisa kalian ubah dalam bentuk matriks dan kalian selesaikan untuk mencari variabel-variabel yang belum diketahui. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan terus bermanfaat channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.